Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lan satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadikun kang bener fi jami'i ma akhbara ing dalem sakabehe barang kang ngawertaaken Kanjeng Nabi bihi kelawan emak. Pamil zalika mangka iku setengah saking mengkono-mengkono ma akhbaro azabul qabri utawi siksa kubur wa na'imuhu lan ni'mat kubur wa su'alul malakaini lan patakonane malaikat loro munkarin tegese malaikat munkar wa nakirin lan malaikat nakir wal ba'su lan tangi saking kubur wal hasyru lan kumpulan wal qiyamatu lan kiamat wa hisabu lan hisaban was sawabu lan ganjaran wal azabu lan siksaan wal mizanu lan timbangan wan naru lan neraka was siratu lan cukang kawat wal haudu lan talaga was syafa'atu lan syafaat wal jannatu lan surga wal khuludu lan langgeng wa ru'yatu lan ningali lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala fil jannati ing dalam surga wa tumina lan ngimanakeun sira bi malaikatillahi kalawan pirang-pirang malaikat Allah wa rusulihi lan pirang-pirang utusan Allah wa kutubihi lan pirang-pirang kitab Allah wa bil qadari lan kalawan papasen khairihi tegese baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar wa annahu lan satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh wa sayyidu waladi Adam lan dadi gustine putra putune Adam ajmaina tegese sakabeh kabeh. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa support terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang khobar Rasulullah atau pembicaraan Rasulullah yang benar, yang mana pembicaraan ini wajib kita percayai. Langsung saja pada materi. Wa annahu shadikun wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadikun wa annahu dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shadikun orang yang benar. Rasulullah itu benar fi jami'i ma akhbaro di dalam setiap pembicaraannya Rasulullah itu benar. Minal ahkam wal umuril mughibati bal jami'u aqwalihi. Rasulullah itu benar di dalam semua pembicaraannya, dari semua hukum dan perkara yang ghaib. Itu benar. Bal jami'u aqwalihi, kembali semua ucapan Rasulullah itu semuanya benar dan wajib untuk kita imani, untuk kita percayai. Paman ankara syai'an min zalika wa kana ma'luman minad dini bidarrah kufrun. Barang siapa yang ingkar satu perkara dari pembicaranya Rasulullah yang mana sudah maklum
minad dini bidarurat, maka orang tersebut kufur. Jadi harus mempercayai pembicaraan Rasulullah. Pamin zalika, dari sebagian pembicaraan Rasulullah yang benar itu mana? Azabul qabri, adanya siksa kubur. Nah, siksa kubur itu pasti ada. Kalau gak percaya, ya silahkan mati duluan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kita berdoa saja. Nah, azabul qabri yaitu siksa kubur. Kita harus mempercayai bahwa itu siksa kubur itu ada. Itu pembicaraan Rasulullah. Wahwa azabul barzah, siksa kubur itu azabul barzah namanya juga. Nama lain dari azabul qabri, azabul barzah. Tergantung amal. Nah, di sini dijelaskan. Fakullu mayyitin aradallahu ta'zibahu. Setiap mayit itu Allah akan menyiksanya. Kubiro aulam yukbar. Orang tersebut dikubur ataupun tidak dikubur. Walau suliba, ataupun disalib. Au guriko pibahrin, ataupun tenggelam di lautan. Au akal tuhu dawab, ataupun dimakan oleh hewan. Au ahroko, ataupun dibakar. Hatta soro, sehingga menjadi romadan, yaitu debu. Wadari pirrihi, terus debu tersebut dilemparkan atau dibuang dengan tiupan angin, hilang. Jadi debu tersebut hilang, intinya seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi, meskipun orangnya dikubur atau enggak dikubur, disalib ataupun tenggelam di lautan, kan enggak ada tuh jasadnya, tapi tetap itu siksa kubur ada, karena yang disiksa itu ialah ruhnya. Jadi siksa kubur itu ada, dan itu pembicaraan Rasulullah yang wajib kita imani. Wa yakunu lil kafir wal munafiq usatul mu'minin. Siksa itu bagi orang kafir, bagi orang munafik, dan juga mukmin yang berdosa. An-nar yu'riduna 'alaiha guduwan wa asyian. Qauluhu ta'ala. Itu dalilnya. Terus wa na'imuhu, adanya nikmat kubur. Nikmat kubur sudah pasti ada. Ada siksa kubur, ada juga nikmat kubur. Kita harus mempercayai bahwa nikmat kubur itu ada. Nah, pamin na'imihi tausihu. Jadi nikmat kubur itu Allah akan memberikan keluasan di alam kuburnya. Wajala kondil, Allah akan memberikan, menjadikan lampu. Jadi enaklah kalau misalkan mendapatkan nikmat kubur itu enak. Nah, itu harus mempercayai bahwa nikmat kubur ada, siksa kubur juga ada. Mana lagi pembicaraan Rasulullah yang benar? Wasu'alul malakaini, pertanyaan malaikat dua, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar dan nakir akan datang kepada mayit. Wa inna masumiya hadanil malakani. Kenapa kok dinamai dua malaikat itu? Malaikat munkar nakir, li'annahuma ya'tiyanil mayit, karena sesungguhnya malaikat munkar dan nakir akan datang pada mayit bisuratin munkaratin, dengan rupa yang sangat menakutkan.
Wow, malaikat munkar nakir dengan rupa yang sangat menakutkan. Menakutkan bagi orang yang berdosa, bagi orang yang amalnya bagus, itu akan indah mungkin. Fa inna sifatahuma, adapun sifatnya malaikat munkar nakir, ini sifat-sifatnya, sifat malaikat munkar nakir. Annahuma aswadani, malaikat munkar nakir itu hitam. Azraqani a'yunuhuma, yang mana matanya mendelek, matanya melotot, kakudurin nuhas, halnya seperti tembaga ataupun panci. Wapi riwayatin, bahkan di dalam satu riwayat kalbarki, matanya itu kalbarki seperti kilat. Waswatuhuma karrodi, suaranya seperti geledek. Suara malaikat munkar nakir itu seperti geledek. Nah, itu malaikat munkar nakir itu yang akan menanya kita di waktu kita berada di alam kubur. Nah, idza takallama yakhruju min afwahihima, idza takallama, ketika malaikat munkar nakir tersebut berbicara, yakhruju, itu akan keluar min afwahihima, dari mulutnya munkar nakir itu keluar apa? Kannari, keluar api. Sangat menakutkan sekali. Biyadi kulli wahidin, dari tangan setiap salah satunya malaikat munkar nakir, mitrokun, itu mempunyai atau memegang gada atau palu, min hadidin, yang mana palu tersebut terbuat dari besi. Laudriba bihil jibal, apabila palu tersebut, mitrok tersebut dipukulkan ke gunung, lazabat, gunung tersebut akan hancur. Betapa dahsyatnya malaikat munkar nakir, palunya saja bisa menghancurkan gunung. Wapi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat, biadi ahadihima mirzabah, di dalam satu riwayat juga dijelaskan bahwa dari tangan salah satunya malaikat munkar nakir itu memegang mirzabah. Lawi jitama alaiha ahlumina, apabila dikumpulkan ahlumina untuk mengangkat mirzabah tersebut, ma'aqalluha, tidak akan mampu. Ada berapa ribu misalkan orang di ahli Mina itu, misalkan disuruh untuk mengangkat mirzabah tersebut, ma'aqalluha, tidak akan mampu. Betapa beratnya, berarti besar sekali. Nah, itu untuk orang, untuk menyiksa mayit, seperti itu. Wahuma lil mu'minin at-to'i, jadi malaikat munkar nakir itu kalau bagi orang mukmin yang taat, lakin yarfaqoni, baik banget. Kalau untuk orang munafik, kafir, itu akan dibentak oleh malaikat munkar dan nakir. Wayanharu, akan dibentak. Nah, seperti itu. Itu sifat malaikat munkar nakir. Nah, bahwa pertanyaan malaikat munkar nakir itu harus kita percaya itu ada. Kalau gak percaya, ya mati dulu, silahkan duluan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Amin. Dan selanjutnya, mana lagi pertanyaan Rasulullah yang harus kita percayai? Wal ba'su, itu ba'su itu atau ba'as, dibangkitkan dari alam kubur. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Siapa orang yang pertama dibangkitkan dari alam kubur? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahwa ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim. Jadi ba'as itu satu ibarat menghidupkan orang yang sudah mati lalu mengeluarkan dari kuburannya. Jadi dikeluarkan, itu sebut ba'as. Kita harus mempercayai bahwa ba'as itu ada. Yang mana dikeluarkan dari kubur sudah kumpul pembalasan yang asli. Nah, di sini
Ada satu cerita, wawaroda an Ubay bin Khalaf. Ada seorang yaitu yang bernama Ubay bin Khalaf, khosaman Nabi, Madoni atau apa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini berdebat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi inkaril ba'si, bahwasanya Ubay bin Khalaf ini inkar ba'as itu gak ada, seperti itu. Wa tahu bi admin balin yupatituhu biyadihi. Nah, pada saat inkar, Ubay bin Khalaf tersebut datang membawa tulang yang sudah busuk, terus dikasih tahu kepada Rasulullah. Waqala, kata Ubay bin Khalaf, ataro Allahu yuhyi hadza ba'da ma bala. Apakah kau gak melihat Allahu yuhyi hadza, Allah menghidupkan tulang yang sudah rusak ini, yang sudah buruk ini, yang sudah rusak, intinya seperti itu. Ba'da ma bala, yang sudah hancur, apakah Allah akan menghidupkan? Nah, jadi Ubay bin Khalaf nih. Pakola, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, iya, kata Rasulullah, iya, nanti akan dibangunkan dari alam kubur meskipun tulangnya sudah busuk. Naam, waya ba'asuka waya dakhulukan nar, kata Rasulullah kepada Ubay bin Khalaf, iya, nanti kamu juga akan dibangunkan, akan dimasukkan ke neraka. Seperti itu. Nah, ini satu contoh atau cerita Ubay bin Khalaf, yang mana Ubay bin Khalaf ini inkar pada dibangunkan dari alam kubur. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus mempercayai bahwa ya, dibangkitkan dari alam kubur itu, kita harus mempercayai itu ada. Dan selanjutnya, mana pembicaraan Rasulullah yang harus kita percayai? Wal hasyru, adanya kumpulan, yaitu kumpulan semua manusia. Ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqib, satu ibarat yang mana akan digiring semua makhluk semuanya ilal mauqib, pada tempat berhenti. Nah, hasyr ini ada kumpulan. Kita harus mempercayai bahwa hasyr ada. Wal kiamatu, dan kiamat. Bahwa kiamat pun harus kita percaya, kiamat itu pasti datang, ada. Karena ciri-cirinya pun, ciri-ciri kiamat itu sudah nampak pada zaman sekarang. Wa awwaluha fajrun yaumil jum'ah, permulaan kiamat itu fajar hari Jumat. Jadi hari kiamat itu hari Jumat. Yaumil Jumat bi ghairi syahrin ma'lumin wala sanatin ma'rufatin. Tapi bulan dan tahunnya tidak diketahui. Tapi harinya hari Jumat. Bulan dan tahunnya tidak diketahui. Tapi ciri-cirinya itu sudah nampak banyak. Seperti itu. Dan selanjutnya wal hisabu, dan hisaban. Nanti amal kita mau dihisab, mau dihitung oleh Allah. Bahwa tauqifullahi nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Jadi akan dihisab amal kita, entah itu amalnya bagus ataupun jelek. Qaulan kanat aw filan, entah itu ucapan atau pekerjaan. Tafsilan, pokoknya secara perinci satu persatu ini amal itu akan dihisab oleh Allah. Nah,
Wasawabu dan juga ganjaran. Ganjaran wahwa ma yastahiquhu, perkara yang hak, minar rahmat, dari rahmat dan juga ampunan. Jadi ganjaran itu rahmat, maghfirah dari Allah atau ampunan dari Allah, dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Itu yang namanya ganjaran. Wal azabu lan siksaan. Apa siksaan itu? Wahwa kullu uqubatin mu'latin. Yang namanya siksaan itu setiap siksaan yang sangat menyakitkan, itu siksaan namanya. Kita harus percaya bahwa siksaan itu ada. Wal mizanu dan timbangan amal kita akan ditimbang. Itu ada, harus kita percayai. Wahwa kamizanid dunya, timbangan akhirat itu halnya seperti timbangan dunia. Lahu qasbah wa amud, ada tiangnya juga. Halnya seperti timbangan apa? Timbangan dunia. Wakapatani, adanya cangkok atau tempat untuk menimbangnya. Nah, kapatul hasanat an yaminil arsy. Kalau timbangan yang sebelah, kalau timbangan kebagusan itu dari sebelah kanan aras, yang menghadap ke surga. Kalau timbangan cangkok tersebut, tempat nimbang tersebut, kalau misalkan jelek, itu berada di sebelah kiri aras yang menghadap ke neraka. Yang mana timbangan tersebut itu yang akan nimbang yaitu malaikat Jibril. Sesudah hisaban itu. Terus mempunyai lisan atau elat, yaitu ciri. Ini berat kemana timbangannya? Nah, yang dipercayai yaitu malaikat Mikail. Wa Mikailu aminun. Malaikat Mikail yang dipercayai untuk melihat ciri tersebut beratnya kemana. Seperti itu. Yang berat itu akan berada di bawah, dan yang ringan itu akan ngangkat ke atas. Pokoknya seperti timbangan dunia. Terus selanjutnya, wanaru dan neraka. Neraka itu ada. Kita harus percaya bahwa neraka itu ada. Nah, ini sebagian dari khobar atau pembicaraan Rasulullah yang harus kita percaya, yaitu neraka. Wahya darul adab, neraka itu desa siksaan. Masya Allah. Dan selanjutnya, wasiratu dan cukang kawat. Apa cukang kawat? Wasiratu itu wahwa jasrun mansubun ala dhahri jahannam. Jasrun, yang mana jembatan yang dipasang yang berada di atas neraka jahanam. Awalnya itu berada di tempat mauqif, tempat berhenti, dan akhirnya menuju surga. Mauqif, jembatan, berarti surga. Wahwa, jembatan itu adakku minasya'roti, lebih lembut daripada rambut. Wahadu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Bahwa mislul Musa, ataupun seperti pisau, sangat seket. Jadi sangat apa tadi? Sangat tajam daripada pedang. Wa awwalu may yajuju alaihi nabiyuna, yang pertama yang akan melewati sirat tersebut yaitu nabiyuna, nabi kita semua.
setelah Nabi wa ummatuhu, dan juga para umatnya. Setelah para umatnya fasalimuna, maka orang-orang yang selamat dari siksaan. Nah, orang-orang yang melewati jembatan tersebut yamurruna qatrfil ain, ada kecepatannya itu seperti penglihatan mata, sangat cepat. Misalkan kita melihat dari kejauhan, melihat gunung dan kita sudah ada di gunung, halnya seperti itu kecepatan mata. Yang melewati sirat tersebut atau melewati jembatan itu, yang pertama kecepatannya seperti penglihatan mata. Wa ba'dahum allazina yajujuna kalbarkil khotib, yang melewati jembatan itu kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Itu sangat cepat juga. Dari sebagian manusia ada yang melewatinya seperti karrihil asib, seperti angin. Masih cepat, angin kan cepat. Apalagi angin puting beliung, cepat kali itu. Terus dari sebagiannya manusia yang melewati sirat itu katair, ada yang seperti burung, masih cepat burung. Wa ba'dahum alladzina yajujuna kal farasi sabiq, ada yang melewati sirat tersebut seperti kuda, masih cepat kuda kan, kekuatan kuda masih cepat. Wa ba'duhum alladzina yajujuna kajwadil bahaim, nah ini seperti kebo sapi yang akan melewati sirat itu menunggangi berarti. Makanya adanya adanya kurban, nah itu akan menjadi satu tunggangan bagi kita untuk melewati sirat. Itu masih cepat, ada kendaraan kan. Nah, summal ladzi nayajuju adwan, terus ada yang melewati jembatan tersebut adwan, sembari lari tuh. Wamasyan tadi adwan lari, wamasyan terus berjalan biasa. Itu masih lumayan lah lari gitu, berjalan. Ini yang paling parah, yang mana melewati jembatan tersebut habuan, yaitu sambil ngesot. Itu yang paling parah. Wahwa alladhi tatawulu alaihi masapatus sirat. Nah, yang itu dilamakan perjalanannya untuk melewati sirat tersebut, itu lama banget karena sambil ngesot gimana gitu, jadi lama. Payakulu, terus berkata orang yang ngesot tersebut, Rabbi lima abtota, ya Tuhanku, ya Allah, kenapa engkau melambatkan perjalananku gitu. Kenapa kau perlambat perjalananku? Payakulu, lalu Allah berkata, lima abti bika, kata Allah, lam abti, aku tidak melambatkan perjalananmu. Innama abto bika, ibnama abdo bika amaluka, kata Allah. Yang melambatkan itu bukan aku, tapi yang melambatkanmu itu amalmu waktu di dunia. Jadi itu lebih parah. Ngesot kapan gitu datang ke surganya, seperti itu. Nah, terus waruya, diriwayatkan ada satu cerita. Idza kana yaumul qiyamah ya'ti qaumun. Idza kana, ketika keadaan hari kiamat, akan datang satu kaum yang mana kaum tersebut payakibuna, terdiam, ala sirat, terdiam di atas jembatan. Yabkuna, kaum tersebut menangis.
Fayuqalu lahum juju. Terus kata malaikat, cepatlah kau melewati sirat tersebut. Kenapa enggak melewati? Kok diam-diam aja? Kata malaikat, fayaquluna. Terus kaum tersebut berkata, nahupu minan nar, aku takut dari neraka, katanya. Fayaqulu Jibril. Terus kata malaikat Jibril berkata, kaifa kuntum tamurruna alal bahri? Bagaimana keadaanmu pada saat mau menyeberangi, mau melewati lautan? Terus kata kaum fayaquluna, pada kaum tersebut berkata, bisupun, ya aku menggunakan perahu lah, gitu. Dari sana payuta bimasajida kanu yusalluna biha kasupun. Terus dari sana didatangkanlah masjid yang mana keadaan masjid tersebut itu ialah orang-orang yang sholat di sana. Masjid tersebut seperti perahu. Nah, kita bisa ambil contoh bahwa masjid tersebut akan datang pada saat kita berada di sirat. Ini untuk orang yang memang untuk orang yang berjamaah. Nah, seperti itu. Masjid akan datang dan akan kita tunggangi, akan menolong kita. Nah, selanjutnya wal haudu, dan telaga. Ini telaga bahwa bahrun, yaitu lautan yang mana akan kita hampiri nanti setelah meninggal gitu. Apabila haud tersebut kita jalani itu selama sebulan dan wanginya itu lebih wangi daripada minyak misik, itu haud. Yang mana apabila orang tersebut meminumnya, satu kali minum, layat mau pada tidak akan haus selamanya. Yang mana haud ini suatu nikmat gitu kan. Udah capek, nah akan diberikan haud. Nah, haud tersebut akan diberikan kepada umat, kuliah semua umat. Lakinnahum kismani. Lakinnahum, tetapi terbagi menjadi dua bagian. Yang sebagian layut rodu, yang sebagian tidak akan ditolak, jadi akan diberi haud tersebut. Untuk siapa? Al-muttaquna, untuk orang-orang yang takwa. Wa qismun, dan yang sebagian yutrodu, itu ditolak, tidak akan diberikan haud. Yang mana yang ditolak itu terbagi lagi menjadi dua, qismun yutridu haramani. Jadi terhalang. Yang pertama itu ditolak, jadi tidak akan mendapatkan haud atau telaga. Wahwa al-kufaru fala yashrabuna, itu orang-orang kafir tidak akan diberikan haud, itu ditolak. Wa qismun, dan yang sebagian itu ditolak karena mendapatkan siksaan, tapi summa yashrabu, akan diberi haud juga setelah beres masuk neraka, sudah dicuci di neraka, terus diangkat menuju ke surga. Nah, nanti akan diberikan haud juga. Ussatul mukminin, itu mukmin yang berdosa, nanti juga akan dikasih. Dan selanjutnya wasyafa'atu, lan syafaat. Ini syafaat yaitu ada syafaatus shogir, ada syafaatul kubro. Kalau syafaat shogir itu syafaat kecil tapi bisa menyelamatkan. Contoh syafaat shogir,
syafaat sogir ini kita berteman dengan teman kita dalam kebaikan. Nanti pada saat itu akan ada pembelaan. Contoh, pada saat waktu di dunia kita sama teman kita itu baik, melakukan suatu pekerjaan yang baik. Yuk kita ngaji misalkan, seperti itu. Melakukan hal yang baik. Nanti pada saat di akhirat, misalkan si A ini di nerakanya 2 tahun, si B 1 tahun. Nah, ini yang disebut dengan syafaat atau sogir atau syafaat kecil. Setelah itu si A dan si B 1 tahun. Udah habis tuh masa di nerakanya, yaitu 1 tahun, jadi diangkat oleh Allah. Pada saat mau dimasukkan ke surga, si B tersebut berkata, "Ya Allah, mana temanku?" "Siapa?" "Ya temanku, waktu di dunia aku suka bersamanya, aku suka melakukan amal baik sama dia, aku suka ngaji bareng." Gitu. "Mana temanku?" Terus kata Allah, "Dia masih di neraka, masih ada 1 tahun lagi. Kamu udah beres, dia masih ada 1 tahun lagi." "Pokoknya aku gak mau," kata si B. "Pokoknya aku gak mau. Dia harus masuk bersamaku." Ya udahlah. Allah itu gak zalim pada hambanya. Jadi ini yang disebut dengan syafaat. Jadi ditaikanlah, diselamatkanlah si A tersebut, lalu memerintah pada malaikat, "Angkat si A sini. Ini temannya nih gak mau masuk surga. Katanya mau sama temannya." Ya udah, si A tersebut diangkat dari neraka dan selamat. Itu siksaannya padahal masih 1 tahun, tapi karena mempunyai persaudaraan atau mempunyai amal yang baik, suka bersama-sama dalam kebaikan, jadi dia diselamatkan. Itu yang disebut dengan syafaatus shogir. Itu juga sangat berpengaruh, sangat besar berpengaruhnya. Nah, syafaat itu kita harus percaya bahwa ada. Itu syafaat shogir. Ada juga syafaatul kubro, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Itu yang sangat dinantikan, dengan membaca sholawat, dengan melakukan perintahnya, perintah Rasulullah, sunnah-sunnahnya, seperti itu banyak. Itu syafaat. Dan selanjutnya wal jannatu, dan surga. Bahwa surga itu ada, kita harus mempercayai. Wal khuludu, dan akan selamanya di surga. War ru'yatu lillahi ta'ala, dan akan melihat zatnya Allah ta'ala. Nikmat yang paling besar yaitu melihat zat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hal seperti itu. Juga akan panjang lebar tentang penglihatan zatnya Allah. Cukup kita harus mempercayainya. Bil jannah, di surga, nanti kita akan selamanya surga, akan melihat zat Allah di surga. Wa tu'mina bi malaikatillahi, dan kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Wa huwa jismun latifun, malaikat itu jisimnya sangat lembut. Itu malaikat. Tidak ada yang tahu, semua malaikat la ya'lamuhu, tidak ada yang tahu semua malaikat illallahu, kecuali Allah. Jadi banyak malaikat langit, malaikat bumi, semuanya banyak. Wa rusulihi, dan utusan Allah. Utusan Allah, kita harus mempercayai bahwa utusan Allah itu ada. Nah, bisa kita lihat wa anbiya'ihi aidan. Semua rasul kita harus percayai. Wajibu al-iman, wajib kita mempercayai ijmal secara jumlah, yaitu 313. Ada yang mengatakan rasul itu 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan rasul itu 315. Itu rasul. Dan juga
para nabi. Kalau para nabi semuanya wa arba'atu wa isyruna alfan, 124.000. Apadahu Asy-Syaikh Atiyah. Itu wajib kita imani bahwa Rasul itu utusan Allah. Dan selanjutnya wa kutubihi, semua kitab Allah yang mana yang 4 harus kita percayai. Injil, Taurat, Injil, Zabur, dan juga Furqan yaitu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Suhuf Ibrahim seperti itu harus kita percayai. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, wabil qadari dan kepastian dari Allah, entah itu jelek, entah itu bagus ataupun jelek, kita harus mempercayai bahwa itu semuanya dari Allah. Kita harus mengimani bahwa itu adalah pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyina, Nabi Muhammad itu ialah nabi akhir zaman. Harus kita percayai bahwa Nabi Muhammad itu ialah nabi akhir zaman. Wasidu waladi Adama, dan gusti keturunan Adam ajmaina semuanya. Dan mungkin segini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya berkembang lebih maju lagi dan lebih bermanfaat lagi. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.